multiple hostiles, approaching from 3 kilometers away, closing. Sure. And they're moving at 20 kilometers an hour. They're much bigger than a person. Fire! Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Nah bre, kali ini kita akan bercerita tentang film berjudul The Blackout yang rilis pada tahun 2019. Bagaimana kisah dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Oleg. Dia adalah pasukan khusus yang terlihat tengah bersantai menikmati makan malamnya dengan seorang wanita. Meski baru saling kenal, namun wanita bernama Aliona itu jelas tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Oleg. Ia pun akhirnya melalui malam panjang itu dengan pria tersebut. Sialnya, momen romantis yang seharusnya bisa berlangsung hingga pagi itu malah harus terhenti. Karena tak lama berselang muncul sebuah peringatan dari pihak keamanan di kota Moskow. Anehnya, dalam berita di TV melaporkan bahwa saat ini semua kota dari seluruh dunia telah kehilangan kontak. Tak ada komunikasi yang bisa dilakukan untuk bisa terhubung dengan tempat lain di luar Moskow. Di waktu yang sama, penelusuran telah dilakukan oleh militer Rusia. Aksi ini dilakukan sebagai buntut atas menghilangnya sejumlah pesawat tanpa awak yang sebelumnya sempat dikirim ke area luar Moskow. Tidak hanya terdiri dari tim khusus yang terlatih saja, rombongan dalam pesawat itu juga turut membawa seorang jurnalis bernama Olya. Melalui perjalanan udara, tim Rescue 7 yang dipimpin Mayor Dolomatov akhirnya tiba di salah satu kota. Namun, sesuai dengan dugaan, tak ada tanda-tanda kehidupan yang mengisi kota tersebut. Yang ada hanyalah mayat-mayat yang tergeletak begitu saja, seolah menandakan jika sebelum kematiannya mereka tengah melakukan rutinitas seperti biasanya. Kejadian aneh juga sempat dialami oleh tim Rescue 7. Salah satu anggota tiba-tiba diserang oleh sosok misterius yang menyerupai sosok manusia. Anehnya lagi, Dolmatov yang mengerahkan semua anak buahnya untuk menembaki sosok misterius itu malah tak sedikit pun bisa menghentikan sosok tersebut. Seolah berondongan peluru yang mengenai tubuhnya sama sekali tak berpengaruh bagi sosok misterius tersebut. Singkat cerita, sebulan pun berlalu dan sampai kini masih belum ada kabar baik dari wilayah di luar Moskow. Bahkan mereka kini seolah percaya jika di luar Moskow setidaknya ada 100.000 warga Rusia yang dilaporkan menghilang. Di markas Kirov, kedatangan kolonel bernama Skaya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para anggota di sana. Dalam pertemuannya, wanita itu menjelaskan bahwa hasil penelitian selama hampir sebulan yang dilakukannya masih belum juga menunjukkan tanda-tanda yang baik, termasuk dengan sosok misterius yang masih belum juga terungkap identitasnya. Menariknya, salah satu anggota tim yang berhasil membawa mayat dari wilayah karantina malah menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Karena ternyata mayat-mayat tersebut diduga kuat sempat keracunan neurotoksin endogen, atau bahan kimia yang sejatinya justru dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kematian banyak mayat itu seakan menjadi kasus yang sangat aneh. Karena bahan kimia yang seharusnya diproduksi oleh tubuh malah justru meracuni orang itu sendiri. Selain itu, Skaya juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah ada 5 tim pengintai yang menghilang setelah menelusuri jauh masuk ke dalam area karantina, termasuk dengan 70 tank dan semua peralatan berat yang mereka bawa. Dalam persiapannya, tim yang berada di Kirov kini mendapatkan pasukan obat-obatan yang baru, termasuk dengan Aliona yang ternyata sekarang menjadi bagian dari tim medis. Belum cukup dengan dibuat kaget oleh kemunculan Aliona,
Oleg dan seluruh anggota lainnya kini malah dibuat terkejut oleh tanda bahaya di sana. Meski belum diketahui secara pasti wujud atau sosok yang tengah datang mendekat ke arah markas, namun semua telah bersiap untuk menantikan kedatangan sosok yang dianggap sangat berbahaya itu. Secara mengejutkan, sosok yang sedari tadi dinanti-nanti ternyata adalah beruang. Rombongan beruang buas datang dan berusaha menyerang siapa saja yang ada di markas tersebut. Namun untungnya, Dolmatov dan anak buahnya masih bisa mengatasi kekacauan tersebut. Penelusuran nyatanya tidak sekedar dilakukan melalui cara-cara biasa, karena ternyata Skaya kini malah tertarik untuk melibatkan orang-orang dengan bakat spesial, yang disebutnya memiliki sensor. Orang-orang seperti inilah yang diyakini mampu menerima data yang tidak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dengan kata lain, melalui orang dengan bakat spesial seperti ini, maka bukan tidak mungkin akan terkuak rahasia besar yang selama ini tidak terungkap. Di waktu yang sama, sosok manusia bersensor yang dimaksud Skaya ternyata tengah menjalani perawatan di rumah sakit militer, usai insiden misterius yang pertama. Anehnya, pria bernama Sasha yang saat itu sedang terlelap tiba-tiba terbangun oleh kemunculan pria lainnya. Bukan untuk menjenguknya, melainkan kedatangan pria itu hanya untuk memberitahu Sasha mengenai kejadian misterius yang sempat melanda dunia. Sialnya lagi, kemunculan sosok yang sangat mengganggu itu ternyata sama sekali tidak diketahui oleh yang lainnya. Seolah sosok tersebut benar-benar sanggup mengendalikan pikiran dari semua orang yang diinginkannya. Di hari yang berbeda, pesan aneh kembali didapat oleh Sasha. Namun, kali ini bukan lagi sosok misterius yang dikirim secara acak, melainkan sosok ID sendirilah yang datang menemui orang dengan bakat sensor tersebut. Dalam pertemuannya, ID menjelaskan bahwa Sasha kini bukanlah manusia biasa, melainkan orang dengan bakat sensor yang mampu menemukan sosok yang telah mengacaukan semuanya. Hal itu didasarkan ID karena mengetahui bahwa Sasha sempat berada di perbatasan zona saat terjadi insiden pertama. Di sini, menariknya Sasha yang tidak menyadari akan bakat tersebut, malah seakan bisa merasakan adanya sosok berpengaruh di balik semua kekacauan selama ini. Meski ia sendiri masih belum mengetahui secara pasti siapa sosok tersebut. Tak lama berselang, Skaya yang kebetulan melintas di sana jelas merasa curiga dengan kehadiran sosok aneh bersama Sasha. Ia pun akhirnya menodongkan pistolnya ke arah ID, bersama dengan datangnya sejumlah anggota lainnya yang ada di sana. Anehnya, semua anggota yang seharusnya menodongkan senjata mereka ke arah ID, malah kini berbalik dengan mengarahkannya ke Skaya. Usut punya usut, hal itu ternyata bisa terjadi karena ID telah mengacaukan pikiran para anggota di sana, sehingga mereka justru melihat ID sebagai atasannya sendiri. Sosok aneh itu pun lalu menghampiri sang kolonel dan menjelaskan maksud kedatangannya. Dalam penjelasannya, ID mengatakan bahwa dirinya berada di pihak yang sama bersama Skaya. Bahkan, ia mengaku jika tak lama lagi akan datang jutaan sosok seperti dirinya ke bumi untuk menghabisi manusia. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 160 juta orang yang telah menjadi boneka bagi aliens dan menghilangkan kontrol atas diri mereka sendiri. Dan sebetulnya, ia juga sempat melakukan iradiasi. Namun, karena bumi yang tertutup oleh bulan, maka hal itu tak bisa ia lakukan. Alhasil, hanya sebagian orang tersisa saja yang selamat, dan ia sebut sebagai Circle of Life. Nah, sialnya, orang-orang yang telah menjadi boneka alien itu nantinya akan mengelilingi Circle of Life dan membinasakan orang-orang tersisa lainnya untuk sama-sama menjadi boneka bagi alien. Tak hanya itu, ID juga menjelaskan bahwa tujuan kedatangan para alien adalah untuk menguasai bumi yang dianggap sempurna untuk ditempati. Hal itu semata dilakukan karena planet asal mereka yang kini mulai rapuh dan akan hancur. Sialnya lagi, kedatangan para alien yang seharusnya baru tiba dalam kurun waktu 200.000 tahun lagi ternyata malah dijadwalkan akan datang esok hari. Dengan kata lain, upaya para alien untuk menguasai bumi ternyata telah dilakukan secara diam-diam sejak ratusan ribu tahun silam, dan kini telah berada di hari-hari terakhir sebelum kedatangan mereka ke planet bumi.
Aidi mengaku bahwa ia dulunya datang bersama dengan beberapa kaumnya yang bertugas untuk menyebar virus dan menjadikan manusia sebagai boneka. Namun, lambat laun ia baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah salah, dan kini adalah saat baginya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan ia pun membeberkan fakta tentang RA, sosok pemimpin sekaligus juga tuan dari semua boneka yang ada di bumi. Sialnya lagi, RA ternyata juga sudah lama berada di bumi, namun keberadaannya masih belum diketahui. Dan hanya orang-orang dengan bakat sensorlah yang mengetahui keberadaannya, tak terkecuali dengan si Sasha. Karena alasan itulah, maka ia menyarankan agar si Sasha segera dibawa untuk menunjukkan di mana lokasi keberadaan RA. Karena dengan begitu, maka Aidi dan pihak militer Rusia bisa membunuhnya. Lalu, kemudian Aidi bisa mulai menetralisir radiasi yang akan membuat para boneka kembali menjadi manusia seutuhnya. Meski sempat ragu dengan pengakuan Aidi, namun akhirnya Skaya menyetujui permintaan Aidi untuk bertemu dengan Sasha. Dengan bantuan sosok alien itulah, Sasha akhirnya berhasil menggambar sketsa lokasi tempat RA berada. I don't understand. He's there. He controls them from there. Di waktu yang sama, seluruh tim pasukan khusus yang dikirim ke sejumlah tempat kini harus bertempur melawan para boneka aliens. Take cover! Orang-orang yang berada di bawah kendali RA ternyata tak hanya mampu menggunakan senjata saja, tetapi juga sanggup memberikan perlawanan berat kepada militer Rusia. Hingga akhirnya hanya tersisa Ola dan salah satu anggota tim khusus yang bernama Yura. Kemudian di sisi lain, Aidi bersama Skaya dan pasukannya kini mulai meninggalkan pangkalan Kirov. Namun anehnya, Aidi justru menyarankan agar Sasha tempat tinggal di tempat itu, alih-alih agar yang lain bisa selamat. Dan benar saja cuy, tepat ketika Aidi dan yang lainnya meninggalkan pangkalan Kirov, dan di saat itu juga misil mendarat dan meluluhlantahkan tempat tersebut. Seolah menjelaskan bahwa RA telah mengetahui keberadaan Sasha, dan tak ingin orang dengan bakat spesial itu mengacaukan rencananya. Dalam perjalanannya, rombongan Skaya akhirnya bertemu kembali dengan para anggota lainnya, termasuk dengan Olya, Yura, Oleg, dan juga Aliona. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan hingga sampailah di salah satu gedung tempat RA berada. Nah, di tempat itulah mereka berbagi tugas, yang mana Aidi dan Yura akan menuju ke atap gedung. Sementara Skaya dan yang lainnya tetap berada di bawah menghalau serangan dari para boneka aliens. Pertempuran pun tak terelakkan lagi, hingga kemudian kerjasama yang apik antara Aidi dan juga Yura mampu menghabisi RA. Kondisi itu juga yang langsung dimanfaatkan oleh Aidi untuk menetralkan efek radiasi di sana. Meski para boneka alien akhirnya harus meregang nyawanya, tanpa diduga Aidi yang dari awal terlihat begitu kooperatif ternyata mulai menunjukkan sifat aslinya. Alien itu bahkan menyebut jika dirinya kini telah menjadi Tuhan yang mengatur kehidupan di bumi, tak terkecuali dengan jutaan alien dari planet lama. Menyadari adanya yang tak beres dengan Aidi, pertikaian pun terjadi, hingga kemudian alien itu berhasil ditumbangkan, termasuk Yura yang sempat berpihak kepada Aidi. Alhasil, kini hanya tersisa Oleg, Aliona, dan juga Olya, yang hanya bisa memandangi kedatangan pesawat luar angkasa milik bangsa alien. Dalam kondisi pasrah, ketiga manusia tersisa itu pun lalu memasuki pesawat tersebut, yang ternyata hanya berisi jutaan kapsul alien di dalamnya. Sialnya, Oleg yang datang dengan membawa kotak dari tubuh RA ternyata malah tak sengaja telah mengaktifkan kapsul hibernasi alien. Alhasil, kini para alien mulai bangkit dari tidur panjangnya. Tak ingin terjadi hal yang lebih buruk lagi,
Oleg, Aliona, dan juga Olia lalu memutuskan untuk menghancurkan pasokan cairan yang akan mengaktifkan seluruh kapsul di sana. Namun, hal di luar dugaan malah terjadi. Mereka yang seharusnya menghancurkan semua kapsul alien malah berhenti. Setelah Aliona dan Olia menyadari akan adanya anak-anak alien yang juga berada di kapsul tersebut. Nah, tak lama berselang, ratusan anak alien itu pun bangkit dan terlihat kebingungan dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Blackout yang rilis pada tahun 2019. Semoga apa yang aku sampaikan bisa nemenin kalian di kala gabut ya bre.